Dokter muda itu menghampiri duo sejoli yang tengah berseteru. Moza mengekornya dengan tatapan dingin, sementara Linggah cukup kaget dan bingung dengan bertemunya mereka. "Kamu di sini juga?" "Jemput," Raja menjeda perkataannya. Seharusnya Linggah lebih pantas menjemput istrinya, tetapi sepertinya pria itu lebih memilih memprioritaskan kekasihnya ketimbang Moza. Terdengar miris dan melesakkan. Yang begini tentu membuat jiwa lembut Raja meronta. Kalian kok bisa ada di sini?" tanya Linggah gugup, berharap Raja tidak speak up di depan Azel. Dia akan menjelaskan nanti pelan-pelan saat waktunya tiba, dengan mulutnya sendiri tanpa orang lain campuri. "Kebetulan kamu ada di sini. Ada yang mau aku omongin penting," kata Raja meminta waktunya lebih dulu, menatap Moza agar menunggunya, lalu beranjak. "Oke," jawab Linggah mengiyakan, menatap Moza dan Azel secara bergantian, lalu beranjak mengikuti Raja. Azel pun tak bersuara, mungkin mereka ada kepentingan berdua. Tinggallah Azel dan Moza membuat perempuan berstatus kekasih Linggah itu tergelitik untuk menanyakan banyak hal. "Kamu hamil berapa bulan, Zah? Belum begitu kentara ya, karena ketutup hijab?" tanya Azel penuh selidik, mengamati dengan jeli perut Moza yang agak membuncit. 18 minggu, mungkin karena masih kecil, saut Moza datar. "Sorry, beneran gak tahu kalau kamu ternyata sedang hamil. Kok suami gak nganterin?" tanya Azel lagi merasa ada yang aneh. Malah pria lain dengan profesi dokter itu yang terlihat menemani, seperti ada kedekatan khusus di antara keduanya. "Dia sibuk, jadi aku sendiri," jawab Moza jelas berdusta. Demi apa? Kenapa tidak jujur saja semuanya di depan Azel? Bukankah ini waktunya yang tepat? Moza ingin mengatakan itu, tapi mulut itu tak mampu mengungkapkan kejujuran menyakitkan itu. "Oh, sibuk banget ya, sampai nyampetin check up kandungan istrinya aja nggak sempet. Kamu sabar banget. Mungkin kalau itu ada di posisi aku, udah ngereok duluan. Enak aja, bikinnya mau, giliran nganter aja nggak ada waktu," celetuk Azel belak-belakan. Moza hanya menimpali dengan senyuman, tidak ingin banyak mengobrol, tetapi menunggu Raja yang tengah berbicara dengan Linggah terasa lama. "Zah, kamu tinggal di rumah Linggah kan? Dia kalau di rumah gimana? Kalian dekat?" tanya Azel cukup penasaran. "Aku tidak dekat, Kak. Aku tinggal di pavilion belakang sama ibu, jadi aku nggak begitu paham dengan Linggah," jawab Moza tidak tertarik untuk membahas suami kontraknya. "Sudah nikah, masih tinggal bareng ibu kamu?" "Duh, sorry, bukannya julid. Emang suaminya kemana? Maksudnya sibuk kerja di mana?" tanya Azel di luar ekspektasi. "Iya, masih bareng sama ibu. Sorry ya, Sun. Ada privasi yang nggak bisa aku jawab." "Nggak apa-apa kan?" balas Moza langsung merasa tidak nyaman. Sungguh ia malas sekali dan terasa lelah kalau harus berbohong, namun selama ini merasa tidak cukup berani mengakui bahwa Linggahlah suaminya. Selain karena pernikahan mereka tidak ingin diekspos, Moza tidak mengharapkan apapun dari pernikahan itu. Jadi untuk apa ada orang yang tahu kalau pada akhirnya juga akan berpisah? "Oh iya, itu kan hak personal. Sorry kalau aku banyak nanya. Ngomong-ngomong, mereka kok lama ya? Kira-kira tuh dua cowok ngobrolin apaan sih?" Azel semakin kepo dan tentunya sedikit tersinggung dengan jawaban Moza. Terlihat sangat tidak terbuka dan tentu saja menimbulkan banyak perspektif di otaknya. Sementara Linggah dan Raja menepi berdua, ada banyak pertanyaan yang ingin Raja ungkapkan. "Ada apa aja? Gue harap lu gak ikut campur," kata Linggah langsung pada intinya. "Harusnya enggak, tapi kulihat lu udah keterlaluan gak? Oke lah, lu gak cinta sama Moza, tapi minimal bisa menjaga perasaan dia. Dia itu istri lu, gak?
Dia juga sedang hamil anak lu. Seharusnya lu beri dia perhatian lebih, ucap Raja miris melihat pria minim tanggung jawab seperti saudaranya itu. Lu nggak ngerti karena lu tidak pernah merasakan di posisi gue. Bagaimana rumitnya perasaan gue di saat sayang-sayangnya sama orang tiba-tiba dapat musibah kayak gini. Terus tiba-tiba disuruh berhenti mencintai gitu aja. Susah aja. Perasaan itu tidak bisa dipaksa. Gak gini juga caranya, ga. Lu tanpa sadar nyakitin dua perempuan sekaligus. Memangnya Moza mau dalam lingkaran kehidupan rumit seperti ini? Dia hamil dengan terpaksa karena ulahmu. Seharusnya lu berterima kasih karena dia tidak membawamu ke jalur hukum. Dia tidak mungkin ngelakuin itu, kata Lingga percaya diri, karena dia terlalu baik dan lembut. Gue pikir lu bisa lebih dewasa menyikapi ini. Ternyata di luar ekspektasi. Maksud lu apa? Gue mau tanggung jawab kok dengan anak itu. Jadi mending mulai sekarang lu gak usah sok bijak. Gue peduli karena lu masih saudara gue dan sahabat gue. Tapi gue gak butuh nasihat dari lu. Cukup jangan ikut campur. Sama satu lagi, jangan sok jadi pahlawan untuk Moza. Termasuk hari ini, gue tidak mengizinkan lu mengantar dia pulang. Kenapa? Terus lu dengan teganya ngebiarin dia pulang sendiri, sementara lu mengantar perempuan yang sama sekali bukan tanggung jawab lu. Moza bisa pulang dengan taksi dan lu sebaiknya tidak pernah muncul di antara kami. Kenapa ga? Sayangnya kali ini gue gak respect sama omongan lu. Sorry, lu aja yang suaminya gak peduli. Jadi ya gak apa-apa juga sih gue beri Moza tumpangan sampai rumah. Raja bersikap cuek saking gemasnya. Mau lu apa sih, Jak? Seharusnya lu tahu adab. Jangan dekat dengan wanita beristri. Istri di atas kertas, bukan begitu Mas Lingga? Sekarang terserah padamu saja. Ternyata Moza benar, lu tidak lebih dari seorang pecundang. Lingga mengepalkan tangannya. Maksudnya apa pria itu mengatai dirinya? Hatinya makin kesal saat pria itu tahu semuanya. Merasa sudah tidak ada lagi yang dibicarakan. Raja mengakhiri obrolan yang seperti buang-buang waktu baginya. Tidak ada titik temu untuk Lingga, dan bahkan terasa semua perbuatan pria itu benar menurut versinya. Zah, ayo pulang, ajak Raja terang-terangan. Moza mengangguk. Tak berselang lama Lingga yang sudah berdiri di antara mereka pun menyorot tajam, membuat Moza menundukkan pandangan tak peduli. Ga, ayo pulang, interupsi Azel melihat Lingga membeku di tempat. Perasaannya tak karuan. Bahkan sepanjang mengantar pulang hanya diam, Azel semakin penasaran sebenarnya apa yang telah terjadi dengan kekasih hatinya. Sikapnya sungguh aneh, bahkan tak mau terlihat dekat dengannya. Tadi itu siapa? Aku kira suaminya Moza loh. Habisnya sampai nganterin Moza check up kandungan segala, tanya Azel membuat Lingga spontan mengerem mobilnya. Astaga, Aga, hati-hati dong kalau berhenti, bahaya, protes Azel mengomel. Sorry Zel, tadi ada kucing tiba-tiba nyebrang, jawabnya ngasal. Masa sih? Kok aku nggak lihat? Ya tentu saja Azel tidak lihat karena memang Lingga berbohong. Dia hanya sedikit kaget tentang perkataan Azel. Ternyata Raja sangat lancang sejauh ini mencampuri urusan rumah tangganya. Lingga semakin tidak sabar ingin sampai rumah dan menanyakan banyak hal ke Moza. Pria itu menghentikan laju mobilnya sampai pintu masuk sebuah perumahan. Kok berhenti? Tanya Azel bingung. Sorry Zel, aku buru-buru. Gak apa-apa kan? Aku nganternya sampai sini. Tinggal jalan beberapa meter lagi. Azel tertegun tidak biasanya pria itu sekejam ini. Bahkan membiarkan dia kepanasan sedikit saja. Dengan teganya menurunkan sebelum sampai depan rumah. Iya, gak apa-apa kok, hati-hati pulangnya ga, jawab Azel menekan sabar. Hatinya kesal bukan kepala.
tetapi ia mencoba mengerti dan ya mungkin memang Linggah sedang ada urusan penting. Linggah langsung putar arah begitu Azel turun. Dia melajukan mobilnya dengan kecepatan penuh. Sampai rumah langsung pergi ke pavilion belakang mencari istrinya dengan tidak sabar. Zah, Moza, bagi pria itu menerobos masuk. Tidak ada siapapun di sana, sunyi sepi tak berpenghuni, bahkan kamarnya masih terlihat rapi. Apakah Moza tidak pulang ke rumah? Linggah berlari kecil menuju rumahnya, langsung menuju belakang menemui Bu Mariam. Ia ingin menanyakan pada mertuanya, barangkali Moza sudah pulang. Bu, Moza mana? Kenapa di rumah tidak ada? Seharusnya dia sudah sampai rumah lebih dulu. Tadi pulangnya duluan dia, tanya Linggah tak sabar. Belum pulang, Mas, jawab Bu Mariam benar adanya. Linggah langsung melesat tanpa bertanya lagi, menimbulkan pertanyaan di benak Bu Mariam yang tiba-tiba menjadi tidak tenang. Perempuan itu pun akhirnya menghubungi ponsel putrinya, sementara Linggah beranjak ke kamar. Namun sebelum tangan dingin pria itu menekan handle pintu, suara Mama Alicia cukup nyaring menyeru, "Dari mana kamu, Bah? Kenapa tidak mengantar Moza check up kandungan?" tanya Mama Alicia dingin. Pasti Mama tahu ini dari Raja. Sialan tuh orang, maunya apa sih? Pria itu memejam sejenak sebelum akhirnya memutar tubuhnya menghadap sang Mama. Tadi Linggah ada urusan mah ke rumah sakit, tapi pemeriksaan Moza sudah kelar, jadi ya terlambat. Tapi Mama nggak usah khawatir, calon cucu Mama sehat kok, jawabnya setenang mungkin. Oh ya, terlambat? Atau sama sekali tidak datang? Sampai hal penting seperti itu tidak ada waktu. Kamu mengabaikan momen langkah yang mungkin tidak akan kamu jumpai lagi di bulan-bulan berikutnya. Kenapa kamu membiarkan Moza diantar aja? Sialan, ternyata benar Raja nganterin Moza check up. Hati Linggah makin kesal tentunya. Entahlah, mendengar perkataan tadi, ditambah saat ini Moza juga belum pulang, membuat hatinya makin tak karuan. Itu hanya kebetulan saja. Kupikir Raja sangat lancang. Dia seharusnya tidak mengambil alih di mana seharusnya aku yang ada di sana, katanya setenang mungkin. Tidak ingin terlihat begitu emosional di depan ibu tercinta. Dia hadir di saat yang tepat. Apa kamu benar-benar tidak menginginkan darah dagingmu sendiri? Kenapa memberikan kesempatan orang lain untuk hadir di antara kalian? Tanya Mama Alice yang sepertinya paham bahwa perhatian Raja bukanlah hal yang biasa saja. Tentu saja aku sayang, Ma. Dia anakku kan. Kenapa Mama berkata demikian? Kuharap kamu belum terlambat menyadarinya, Linggah. Karena hati perempuan akan sulit terbuka jika dia sudah sangat terluka, ucap Mama Alice penuh nasihat. Mama sedang menasehatiku atau mengkhawatirkan tentang hubungan rumah tanggaku? Dua-duanya, jawab Denya datar. Kami hanya perlu waktu. Buktinya sekarang juga Moza tidak menolak untuk tidur satu kamar. Pelan-pelan Moza akan hilang traumanya. Kita akan dekat satu sama lain, Ma. Sepertinya Linggah terlalu percaya diri karena sikap Moza yang super ngalahan. Tanpa pria itu sadari, dia hanya sedang menanam kematiannya untuk diri sendiri. Mama tidak yakin dan Mama tidak akan ikut campur lagi dengan masalah hati Linggah. Moza juga berhak bahagia. Mama Alicia terlanjur kecewa dengan pemikiran putranya. Dia seakan pasrah dan akan lebih fokus melebur kesalahannya dengan tetap membiayai seluruh kehidupan Moza dan calon cucunya, walaupun nanti pada akhirnya pilihan mereka berbeda arah. Bu Alicia berlalu meninggalkan Linggah dengan pikirannya sendiri. Pria itu langsung masuk kamar dan seketika kembali emosi saat berusaha menghubungi Moza, tidak diangkat sama sekali. Sialan nih cewek, maunya apa sih? Sudah hampir petang belum pulang. Nggak ngerasa apa? Sudah membuat huru hara hati.
gumam Linggah kesal, melempar ponselnya ke kasur. Tak berselang lama terdengar suara mobil memasuki halaman rumahnya. Linggah langsung beranjak menuju balkon kamar, melihat dengan jelas Moza baru turun dari mobil raja. "Terima kasih banyak, Kak," ucap Moza dengan senyuman, membuat Linggah yang melihat makin gerah dan kesal. "Biar aku antar sampai dalam, takutnya nanti malah orang yang lihat salah paham. Sekalian aku mau bertemu dengan Bude Alis," kata Raja sopan. Pria itu sengaja bertamu senja itu hanya untuk memasrahkan kepulangan Moza ke rumah. "Sore Bude, maaf ini Raja nganterin Moza," ucap Raja ada rasa tidak enak. Namun dia tidak bisa membiarkan perempuan berhati lembut itu terkatung di jalanan dengan wajah tanpa perhatian. "Sore Ja, terima kasih banyak. Lain kali Raja bisa menghubungi Bude untuk urusan Moza. Dia tanggung jawab keluarga ini," ucap Bu Alicia, sedikit tidak suka dengan cara Raja yang jelas berlebihan. Sebagai seorang ibu mertua, tentu tidak suka menantunya terlalu dekat atau diperhatikan pria lain. "Insya Allah Bude, kalau begitu Raja permisi dulu, sudah hampir petang. Moza duluan ya, jangan lupa minum vitaminnya. Sehat-sehat sampai lahiran," ucap Raja penuh perhatian, pamit ramah pada keduanya. Moza mengangguk dengan senyuman. Setelah pria itu pulang, Moza juga langsung pamit ke belakang tentunya. Setelah bertegur sapa ramah dengan mertuanya, "Moza pulang dulu mah," pamit perempuan itu beranjak. "Iya, istirahatlah, kamu terlihat lelah. Nanti jangan lupa pastikan mengisi salah satu kursi di dalam saat makan malam. Kalau tidak, Mama akan menyusulmu ke kamar," kata Mama Alicia. Moza mengangguk lalu beranjak. Benar sekali, rasanya hari ini sangat melelahkan. Begitu sampai kamar, dia langsung melepas hijabnya dan beranjak untuk mandi. Namun sebelum ia keluar cukup kaget dengan pintu kamar yang dibuka kasar begitu saja. Linggah masuk tanpa permisi. "Linggah, bisa sopan gak sih? Masuk kamar orang tuh permisi." Moza yang hampir melepas tertahan dan berjalan cepat kembali menyambar hijabnya. Kesal sekali dengan perangai Linggah yang tidak punya sopan santun dan seenak kata. "Dari mana? Seharusnya kamu sampai rumah lebih dulu," tanya pria itu merampas hijab Moza yang belum sempat terpakai lalu melempar ke sembarangan arah dengan kasar. "Kamu apaan sih? Apa pedulimu?"